Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Tapi sebenarnya Xiaoyan tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Karena ini bukan hanya tentang memperbaiki penghalang dunia di dunia kuno yang abadi dan iblis. Dan hal yang paling penting adalah Xiaoyan memperbaikinya dengan dedaunan dunia. Saat ini mereka dapat melihat beberapa sosok biru berdiri di alam dewa kekacauan. Xiaoyan pun kini bergumam, yang mana dari mereka yang tidak terlalu kuat? Karena bahkan Xiaoyan berpikir sebelumnya bahwa kekuatan Qi dan Ba mungkin sedikit berbeda. Dan sekarang tampaknya kekuatan mereka juga tidak terbayangkan. Jadi jika ada kemungkinan sekecil apapun untuk mengekspos pagoda Zichen Suling, maka Xiaoyan harus mencoba yang terbaik untuk menghindari mengatakan apapun dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Sejak masa Kaisar Do, Huan Zan memberitahu Xiaoyan rahasia sebenarnya dari pagoda Zichen Suling. Hanya saja dia harus cukup kuat untuk menjelajahi dengan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak diketahui bagaimana Yang Mulia mendapatkan menara ini, namun peran menara ini sangat penting. Lalu juga Raja sedang mencari kemana-mana, dan ini pasti variabel yang ditinggalkan Yang Mulia. Fungsi menara ini bahkan lebih kuat dari yang bisa dibayangkan Xiaoyan. Karena faktanya, kita sudah bisa melihat sekilas pagoda Zichen Suling dari fungsi Zichen Suling Ju, dan mereka tentu terhubung satu sama lain. Xiaoyan pun juga berlatih Zichen Suling Ju, dan ia dapat mengembangkan keterampilannya dengan menelan benda-benda spiritual dari langit dan bumi. Dan peran sebenarnya Suling Ju Zichen dalam tubuh Xiaoyan, ia mampu memeriksa dan menyeimbangkan makhluk spiritual langit dan bumi. Yang artinya itu dapat membiarkan mereka tetap ada di tubuh Xiaoyan pada saat yang sama. Kini Xiaoyan pun memikirkannya, apa itu mungkin fungsi pagoda Zichen Suling? Dan apakah ini juga merupakan check and balance? Tapi untuk spekulasi ini, Xiaoyan tidak yakin, karena dia masih belum mencapai waktu di mana dia dapat benar-benar menjelajahi rahasia menara Void Spirit Zichen. Padahal menara ini direnovasi oleh Kaisar. Tapi fungsinya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan bagian dalam menara. Semua yang ada di menara, itu semua dapat membuka jalan bagi Xiaoyan untuk menjadi yang terkuat secepat mungkin. Yang artinya jika tidak ada pagoda Zichen Suling, peningkatan Xiaoyan pasti tidak akan secepat itu. Tentu yang paling penting adalah mereka tidak bisa membiarkan kekuatan asli ini, karena semua bisa dikendalikan oleh Xiaoyan dengan satu waktu. Menara ini sangat penting, karena efeknya jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Jadi sekarang dia perlu lebih melindungi menara ini. Coba kejar, karena ini bukan lagi tentang kecepatan, namun bisa langsung melintasi ruang, dan akan sedikit merepotkan jika kita memang ingin mengejarnya. Dan kemudian dengarkan apa yang Ba katakan, jika kita benar-benar mengejar, itulah yang dia inginkan. Xiaoyan pada dasarnya memahaminya, bahwa kelompok ahli kehancuran ini hanya suka membodohi orang, namun mereka tidak mempermainkan orang biasa, hanya yang terkuat, atau dia akan menjadi orang terkuat di masa depan yang dipermainkan. Misalnya seperti Xiaoyan, dan itu adalah tujuan utama mereka. Apa yang Qi katakan benar, mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tapi menggunakan kata-kata. Mereka menggunakan cara lain untuk menggoda orang, untuk mencapai tujuan mereka. Xiaoyan pun mengucapkan beberapa patah kata dengan singkat. Namun sebenarnya dia tidak perlu mengatakan apapun, karena tentu ia tidak bisa terus berbicara terlalu banyak. Xiaoyan pernah berkonfrontasi dengan Chu Qintai sebelumnya, dan ia membuat beberapa kebohongan. Namun untungnya, sebenarnya mereka mengetahuinya, namun tidak mengungkapkannya. Di bawah bimbingan beberapa pertemuan ini, hampir semua orang membicarakan wajah yang disebut kepala divisi penghancuran, adapun perlakuan Xiaoyan terhadap mereka. Xiaoyan pun sebenarnya tidak terlalu peduli untuk memperhatikannya. Si bertanya, "Xiaoyan, apakah ramuan yang saya percayakan untuk dimurnikan belum berhasil dimurnikan?" Diskusi tentang Zhang Misi berakhir di sini, namun tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan pasti, dan setelah si berbicara, terjadilah keheningan untuk beberapa saat. Baru saja aku bertanya, apakah masih perlu waktu untuk menjawab? Xiaoyan pun tersenyum pahit. Saat ini, si tidak ada upaya menutup-nutupi,
Karena pertanyaan seperti itu tentu saja menguji Xiaoyan. Dan kemudian, si pun tidak terus bertanya, karena dia benar-benar peduli pada Xiaoyan. Dan jika ia bertanya lagi, pasti akan membuat Xiaoyan merasa bosan, karena si bisa dikatakan mengetahui segala hal tentang laki-laki. Pil 9 naga yang sejati disempurnakan oleh 4 komisi, dan Liu ditugaskan di dalamnya. Kemudian saat ini, Xiaoyan sangat berhati-hati, karena mungkin Yuyan hanyalah tiruan dari Si. Xiaoyan sebenarnya belum pernah bertemu dengan wujud asli Si. Tapi apakah yang dikatakan Si itu benar? Perkataan pun kembali terlontarkan, aku khawatir ini tidak akan lama untuk kamu bisa melihatnya. Xiaoyan pun tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkan hal ini. Jika di dunia kuno yang abadi dan iblis, apa yang sebenarnya terjadi masih bisa menyembunyikannya. Namun di dunia Shenxi, istrinya ada di sini, serta ratu juga ada di sini. Xiaoyan berkata, beberapa gadis bertemu, jadi apa yang harus kita lakukan? Shenxi sangat besar, apalagi ada batu giok yang tersembunyi, dan bahkan jika si datang ke Shenxi, ia seharusnya tidak dapat menemukan saya dalam waktu singkat bukan? Xiaoyan pun kini hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Dia merasa tidak mudah bagi Si untuk memasuki Shenxi, dan sekarang Xiaoyan memiliki mentalitas untuk mendapatkan keberuntungannya, tapi dia tahu kekuatan monster-monster tua ini yang bisa bepergian keliling dunia, yang sebenarnya membutuhkan energi ekstra, tapi itu tidak terlalu sulit untuk dilakukannya. Dan meskipun ada batu giok yang tersembunyi, mungkin selama kontak Yuyan dengannya, hanya akan meninggalkan bekasnya. Jadi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu akan benar-benar meninggalkan bekas atau semacamnya, dan sulit baginya untuk menyadarinya. Saat ini, kegilaan Si membuat Xiaoyan ketakutan, dan ada perasaan samar di hatinya. Perasaan ini sepertinya memberitahu Xiaoyan, bahwa jangan biarkan Si berhasil, kalau tidak ia tidak tahu apa dampaknya. Di antara semua komisi penyulingan obat yang diterima Xiaoyan, kecuali komisi Si dan Liu, pil pencair darah 9 putaran yang dipercayakan oleh Wu juga telah disempurnakan, dan Er pun telah bekerja sama dengan Qi. Jadi pil tubuh ilahi dan iblis, lalu pil ilahi Kang Hai, dan pil pengembalian mimpi, itu memungkinkan Xiaoyan menerobos kekuatannya. Selain 3 jenis ramuan ini, Xiaoyan memiliki ramuan halus untuk dewa dan iblis dalam jumlah terbesar, dan terobosan itu memiliki kualitas. Bahan obat Shanghai Shen dan sedikit sulit ditemukan, namun di bawah budidaya Taman Lingku, Xiaoyan juga menyempurnakan beberapa dari itu. Namun itu juga butuh banyak upaya untuk berhasil menyempurnakannya. Efek ramuan ini juga sangat luar biasa, yaitu jika mampu ditelan oleh orang yang menelannya, maka dia akan memasuki sebuah fantasi dengan perasaan yang sangat nyata. Dia akan merasakan hidup kembali karena efek dari obat mujarab ini. Namun untuk beberapa kekuatan mengalami hambatan atau mereka yang tidak bisa mengerti, maka pikirannya akan terjebak dalam ingatan tertentu dan pemandangan yang tidak diinginkan dalam fantasi tersebut. Tapi mereka bisa mengubah nasib mereka di luar kehendak surga. Sekalipun tidak ada gunanya secara praktis, namun pembeli sebenarnya dari pil ini kebanyakan dari mereka adalah eksistensi yang bertahan selama-lamanya. Mereka sudah menjadi eksistensi yang kesepian di antara semua makhluk hidup, kecuali dirinya sendiri, maka hampir tidak ada teman atau saudara. Dan juga mereka mampu bertahan selamanya dalam kekekalan, dan bisa terjadi dalam mimpi, untuk merasakan pelukan masa kecil lagi. Tidak hanya itu, mereka juga akan merasakan hangatnya menjadi manusia fana. Yang artinya hal ini sudah mempunyai nilai tertinggi. Xiaoyan, saya punya pil. Bisakah Anda mempercayakannya kepada saya? Ucap Bapelan. Tentu. Terima kasih telah membantu menggunakan Yanqi Armor sebelumnya. Xiaoyan pun setuju dengan hal itu. Bagaimanapun, kemampuan Qi dan Ba sangat membantunya. Jika alkimia seperti Xiaoyan dapat membantu mereka, maka alam adalah hadiah yang terbaik, dan dengan cara ini Xiaoyan bisa berteman dengan mereka. Bila diperlukan di masa depan, maka pihak lain tidak akan menolaknya. Xiaoyan, saya juga punya pil yang perlu dititipkan, dan setelah kata-kata Ba jatuh, Xiaoyan pun tidak berbicara lagi. Namun dia jelas telah menebak alasan mengapa Xiaoyan tidak menyempurnakan pil 9 naga yang sejati begitu lama. Walaupun mungkin Xiaoyan tidak bisa meremunikannya,
Tapi dia tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan pergi.